Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1091 waktu berlalu dengan cepat, dan 1 hari penuh berlalu. Demi berhati-hati, Lin Ming masih tidak meninggalkan kamar Wu dan menemani Wu sepanjang seluruh proses. Tentu saja, Lin Ming memiliki rasa yang jelas tentang perubahan napas Wu Sunyi. Pada saat ini, ki naga asli di tubuh Wu Sunyi sangat kuat, yang sedikit lebih buruk, dan itu bisa pulih ke tingkat sebelumnya. Lin Ming melihat telapak tangan Wu Sunyi dan melihat bahwa itu kristal naga hanyalah sedikit nasi. Tentu saja, ketika kristal naga ini juga diserap oleh Wu Sunyi, naga ki asli di tubuh Wu Sunyi secara alami akan kembali ke tingkat sebelumnya. Kemudian, dalam waktu kurang dari setengah hari, kristal naga di telapak tangan Wu Sunyi menghilang sepenuhnya. Benar saja, pada saat ini, Lin Ming merasa sangat jelas bahwa itu naga ki asli di tubuh Wu Sunyi telah benar-benar pulih ke tingkat aslinya. Ketika itu hanya beberapa menit kemudian, perlahan-lahan, Wu Merokoki akhirnya membuka matanya. Waktu instan, adalah untuk melihat, mata Wu Sunyi, juga memiliki udara yang sangat kaya dari naga asli melintas di masa lalu. Melihat Wu Sunyi membuka matanya, Lin Ming membuat suara keprihatinan alami untuk pertama kalinya. Bertanya kepada Wu Sunyi bagaimana perasaannya tentang tubuhnya saat ini. Tapi tiba-tiba, Wu Sunyi memberikan dengungan dingin, dan ada juga sentuhan kemarahan di matanya. Kemudian dia mengangkat tangannya, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung mengipasi wajah Lin Ming. Pada saat ini, Lin Ming secara alami tertegun. Untungnya, dia menghindar dengan cepat. Jika tidak, tamparan Wu Sunyi langsung jatuh di wajahnya. Tamparan ini juga dibungkus dengan ki naga asli. Jika Anda benar-benar dipukul di wajah, Anda tidak bisa membayangkan konsekuensinya. Tidak, apakah itu sunyi atau, setelah menghindari, untuk pertama kalinya, Lin Ming menunjukkan tatapan bermartabat di matanya. Matanya menatap Wu Sunyi. Wu Merokoki sepasang penampilan dingin, membuka mulut, Anda hanya melakukan kepada saya apa, tidak berpikir saya tidak tahu. Melihat Wu Sunyi berbicara seperti ini, Lin Ming lega. Dilihat dari cara dan nada Wu Sunyi, itu benar-benar Wu Sunyi yang telah dikenalnya selama ini, dan belum ditempati oleh roh. Tentu saja, Lin Ming juga terkejut dengan kata-kata Wu Sunyi, tetapi dia juga menunjukkan wajah serius. Sunyi, kau bilang aku tiba-tiba memblokir mulutmu. Wajah Wu Sunyi menjadi lebih dingin dan lebih dingin. Saya tahu bahwa itu Anda selalu menjadi Seyunsi, yang secara alami saya kenal dengan sangat baik, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa itu Anda harus mengambil keuntungan dari bahaya orang lain dan mencium saya secara diam-diam. Berbicara tentang ini, roh naga asli Wu Sunyi juga keluar. Tampaknya Wu Sunyi akan bertarung melawan Lin Ming lagi. Lin Ming terdiam, memutar matanya dan berkata, Sunyi, apakah kamu lupa apa yang terjadi sekarang? Anda diserang oleh napas hantu Wu Zetian, dan tubuh Anda hampir sibuk jika aku tidak punya ide, yang menghalangi mulutmu dan membuat marah napas hantu Wu Zetian, tiba-tiba semua memasuki tubuhku, dan kemudian dibersihkan, aku takut kamu akan mati sekarang. Melihat bahwa itu Lin Ming membuka mulutnya seperti ini, Wu Sunyi masih menatap Lin Ming dengan curiga. Pemimpin klan di dekatnya, melihat ini, tidak bisa membantu mengatakan, Sunyi, kata-kata Lin Ming benar. Situasi Anda sekarang sangat kritis. Roh Wu Zetian mengalir keluar dari cincin tertinggi Jiulong, mencoba untuk menempati tubuh Anda awalnya, Lin Ming dan saya tidak ada hubungannya, tapi untungnya, Lin Ming punya ide. Dia menutup mulutmu dan menyelamatkanmu. Untuk sementara waktu Wu Merokoki untuk menuangkan adalah untuk bergumam, di mata, juga melintas satu ekspresi wajah rumit sutra. Tentu saja, dia juga dengan jelas mengingat semua yang telah terjadi sebelumnya. Dia baru saja mulai menyerap denyut nadi naga, tapi tiba-tiba dia merasa dingin, dan kemudian dia dalam keadaan kacau, dan bisa tidur kapan saja. Meskipun juga entah kenapa dalam mimpi buruk, tapi dia juga berpikir itu hanya situasi kecil. Sekarang saya mendengar Lin Ming dan Patriark berbicara seperti ini. Ternyata roh Wu Zetian telah menyerangnya. Pada saat ini, Wu Sunyi hanya menggigil. Terima kasih telah menyelamatkanku lagi, meskipun Wu tidak ingin mengatakannya, dia mengatakannya pada akhirnya. Setelah itu, dia menghela nafas di dalam hatinya. Awalnya,
Dia berpikir bahwa itu kekuatannya cukup kuat, dan dia tidak membutuhkan bantuan Lin Ming, apalagi bantuan. Tapi tidak pernah berpikir bahwa itu Lin Ming pertama kali menyelamatkannya dari leluhur jahat, dan sekarang dia telah menyelamatkannya lagi. Dia tidak pernah ingin berutang Lin Ming. Namun, surga tampaknya mengolok-oloknya. Bagaimanapun, dia masih membutuhkan bantuan Lin Ming pada akhirnya. Untuk sesaat, dia tidak memiliki desahan yang rumit. Melihat kesopanan Wu Sunyi, Lin Ming berkata sambil tersenyum, "Sunyi, siapa kamu bersamaku? Apakah Anda istri saya? Aku suamimu. Wajar bagiku untuk menyelamatkanmu." Untuk sementara Wu merokok Yi untuk menuangkan hanya hama. Tampaknya, tuangkan juga jangan marah. Pada saat ini, setelah melihat Wu Sunyi, Lin Ming berkata, "Sunyi, meskipun nagaki asli di tubuh Anda telah pulih, kultivasi Anda tidak lagi ada. Anda harus mulai dari awal. Anda dapat yakin bahwa itu Anda dan saya akan berlatih bersama untuk memastikan bahwa itu kekuatan Anda akan melambung kembali ke level 6 sebelumnya dari alam Hualing hanya dalam beberapa jam." Melihat bahwa itu Wu Sunyi jelas masih tidak ingin berlatih ganda, Lin Ming secara alami mengerti dan berkata, "Sunyi, saya tahu Anda ingin menghidupkan kembali orang tua Anda segera. Tetapi jika Anda memikirkannya, meskipun Anda telah memulihkan nagaki asli Anda, tetapi Anda tidak memiliki kultivasi, bagaimana Anda bisa memotivasi nagaki yang sebenarnya sampai batas terbesar dan menghidupkan kembali orang tua Anda? Bahkan jika Anda menghidupkan kembali orang tua Anda, bagaimana jika sesuatu terjadi pada Anda tidak ingin melihat orang tua Anda jatuh setelah mereka hidup kembali." Dengan itu, Lin Ming melihat bahwa itu Wu Yanyi sudah pindah. Dia segera mengambil inisiatif untuk menjangkau dengan kedua tangan dan langsung menggenggam tangan Wu Yanyi. Keduanya juga saling berhadapan dan segera memulai kultivasi ganda. Melihat bahwa itu Lin Ming dan Wu Sunyi telah memulai kultivasi ganda mereka, Patriark tidak akan mengganggu mereka. Ya, seseorang menyerang area perlindungan gunung di daerah klan naga. Pada saat ini, Dai Mei, Patriark, mengerutkan kening, dan cahaya dingin melintas keluar dari matanya. Karena tanah klan naga telah diganggu secara langsung lagi dan lagi, pemimpin klan harus menginspirasi area perlindungan gunung yang belum digunakan selama ratusan tahun. Bahkan, justru karena inilah Patriark berpikir bahwa itu lebih aman bagi Wu Sunyi, Gu Dongman dan Tang Wenbing untuk tinggal di klan naga daripada di keluarga pertapa. Patriark, tidak, ada sesuatu yang salah. Benar saja, ada suara mendesak dari tiga tetua di luar. Bab 1092 melihat Lin Ming dan Wu Sunyi, yang berada di tengah-tengah kultivasi ganda, untuk pertama kalinya, Patriark secara alami tidak bermaksud mengganggu. Segera, Patriark pergi dan muncul di luar rumah. Wajah Patriark menunjukkan warna yang bermartabat dan berkata kepada tiga tetua, "Tiga tetua, apakah seseorang menyerang area perlindungan gunung?" Pada saat ini, wajah tiga tetua itu juga sangat jelek, beberapa dari mereka putih, dan ada lapisan keringat di dahinya. Dia berkata berulang kali, memang benar bahwa itu seseorang menyerang area perlindungan gunung, dan dia adalah murid Shaolin dari 6 sekte utama. Tentu saja, Patriark bergerak di dalam hatinya dan berkata, apakah itu karena Lin Ming mengambil jing panjang sehingga murid Shaolin akhirnya menemukannya? Ketiga tetua juga mengangguk, itu benar. Sisi lain menunjukkan bahwa itu mereka ingin klan panjang untuk menyerahkan Lin Ming. Selain Lin Ming, mereka juga ingin menyerahkan Wu Sunyi. Patriark mendengus, tidak mungkin bagi kita untuk menyerahkan Lin Ming dan Wu Yanyi. Selain itu, kami tidak memiliki kemampuan untuk menyerahkan Lin Ming dan Wu Yanyi. Berbicara tentang hal ini, Patriark bergerak di dalam hatinya dan bertanya kepada tiga tetua. Tiga tetua, Anda tidak mengatakan bahwa itu Lin Ming dan Wu Sunyi berada di tengah-tengah klan naga. Memang, dalam pandangan Patriark, Lin Ming dan Wu Yanyi keduanya berada di tanah klan naga, dan hanya sedikit orang yang tahu tentang mereka. Bagaimana bisa murid Shaolin menemukannya begitu cepat? Aku takut itu hanya tebakan. Ketiga tetua berkata, meskipun murid Shaolin mengatakan bahwa itu mereka ingin kita menyerahkan Lin Ming dan Wu Yanyi, tetua membantah bahwa itu Lin Ming dan Wu Yanyi berada di klan naga. Murid Shaolin menyerang area perlindungan gunung. Mereka harus datang dan menangkap orang secara langsung. Untuk sementara waktu, wajah Patriark sedikit santai, dan dia hanya berkata, mari kita pergi dan melihat-lihat. Sebelum kata-kata itu turun, kita bisa melihat bahwa itu Patriark dan tiga tetua telah menghilang di tempat yang sama.
Ketika mereka muncul kembali, mereka secara alami datang ke tepi tanah klan naga, yang merupakan lereng bukit kecil. Anda dapat melihat bahwa ada lapisan film transparan secara umum, yang mengisolasi lereng bukit dan membaginya menjadi dua sisi. Di sisi ini adalah Elder dan Elder keempat dari klan Panjang. Di sisi lain adalah murid-murid Shaolin. Tampaknya ada beberapa dari mereka, 11 jumlahnya. Pertama kali saya melihat 11 orang ini, Patriark adalah orang pertama yang merobohkan. Kekuatan 11 orang ini jelas berada pada tingkat alam spiritual. Secara khusus, seorang murid Shaolin memberi Patriark perasaan seperti jurang. Saya khawatir kekuatan murid Shaolin ini mirip dengan Lin Ming. Untuk pertama kalinya, jantung Patriark tidak bisa membantu berdetak tiba-tiba. Tentu saja, di permukaan, dia diam. Ketika dia muncul, dia juga menunjukkan rasa marah. Dia berkata kepada banyak murid Lin dengan dingin, sebagai murid dari 6 sekte utama, Anda sangat berani sehingga Anda berani menyerang arai perlindungan gunung dari klan naga, karena kepala klan Panjang ada di sini. Ada baiknya menyerahkan Lin Ming, pencuri yang mencuri Long Jing dan membunuh banyak murid dari 6 sekte. Kemudian dia melihat bahwa itu murid Shaolin memiliki ekspresi pembunuh di wajahnya dan berkata perlahan, juga, menyerahkan keturunan keluarga Wu. Jika tidak, ketika kita memecahkan arai perlindungan gunung, klan naga Anda akan hancur. Patriark juga tetap diam dan berkata, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, keturunan Lin Ming atau Wu. Saya tidak memiliki dua orang ini di sini sama sekali. Anda telah menemukan tempat yang salah. Murid Shaolin mencibir dingin, yah, kamu adalah kepala klan Panjang. Anda berani berbaring di depan banyak ahli di hutan. Anda tidak ingin hidup pada akhirnya. Saya melihat bahwa ada cahaya keemasan yang kuat pada murid Shaolin, dan di tengah langit, ia menjadi seorang Buddha besar. Sang Buddha tampaknya berdiri di antara langit dan bumi. Sebuah telapak tangan emas besar telah membentang dan siap untuk difoto setiap saat. Tathagata Palem, melihat adegan seperti itu, tidak hanya semua anggota klan yang Panjang, tetapi juga pemimpin klan mengambil napas untuk pertama kalinya. Semua orang tahu kekuatan telapak tangan Tathagata ini. Di bawah keterampilan Shaolin seperti itu, saya khawatir tidak akan butuh waktu lama bagi arai perlindungan gunung dari klan naga untuk dikalahkan secara langsung. Pada saat ini, murid Shaolin bergerak, telapak tangan Tathagata. Jika Lin Ming ada di sini, dia akan mengenalinya pada saat pertama kali. Murid Shaolin ini adalah Master Tongzi. Ketika ia berada di gerbang Gunung Shaolin, ia memegang tangan Tathagata, tapi ia dikalahkan oleh Lin Ming. Dia tidak tahu betapa dia benci dan betapa memalukannya dia. Menurutnya, sulit untuk menghilangkan kebencian dan rasa malu di dalam hatinya jika Lin Ming tidak dibunuh secara langsung. Dia menjadi lebih membunuh dan mengucapkan kata demi kata, kepala klan Panjang, dan semua klan Panjang. Dengarkan, saya hanya akan memberi Anda 20 detik untuk memikirkannya. Begitu saatnya tiba, aku akan segera memecahkan pertempuran. Setelah saya memecahkan arai perlindungan gunung di daerah klan naga, Anda akan lumpuh bahkan jika Anda tidak mati. Untuk sesaat, semua orang dari keluarga Panjang tidak bisa membantu melihat satu sama lain. Melihat bahwa Buddha, yang tampaknya menjulang antara langit dan bumi, telah membentangkan telapak emas besar, yang cukup menakutkan untuk membuat semua orang gemetar. Jika telapak tangan seperti itu diambil, itu akan langsung mematahkan arai perlindungan gunung dari klan naga untuk pertama kalinya. Patriark, murid Shaolin ini jelas seorang master. Ia menggunakan telapak tangan Sang Buddha. Dia tidak bisa menahan arai perlindungan gunung. Segera, klan naga membuka mulut mereka dengan ekspresi panik di mata mereka. Bukan hanya klan naga ini, tetapi juga klan naga lainnya. Mereka penuh ketakutan untuk menguasai langkah Tongzi dari telapak tangan Budagat. Pada pertama kalinya, semua orang memikirkan adegan tertentu, yaitu adegan banyak murid Lin membunuh setelah melanggar arai perlindungan gunung. Pikirkan ini, sikat, semua ekspresi wajah klan Panjang orang bukan dari menjadi sangat putih. Tapi untuk sesaat, Patriark itu tampak menutup mata. Dia hanya menatap dingin pada Master Tongzi di luar arai dan berkata dingin, jika Anda memiliki kekuatan, Anda dapat langsung memecahkan arai perlindungan gunung dari area klan naga. Dengan itu, Patriark segera berbisik kepada 3 tetua di dekatnya, Elder 3, memberitahu Lin Ming bahwa itu Tuan Tongzi dari Shaolin telah menemukannya. Ya, Patriark. Ketiga tetua segera menjawab, dan tubuh mereka melintas dan menghilang.
Bahkan, Patriark meminta 3 tetua untuk memberitahu Lin Ming, yang merupakan langkah tak berdaya. Dia tahu dengan jelas bahwa itu dengan kekuatan telapak tangan Tathagata, arai perlindungan gunung memiliki kemampuan pertahanan yang kuat, tetapi tidak dapat memegang beberapa telapak tangan. Selain itu, ada murid Shaolin lain yang tamak. Jika mereka melakukannya bersama-sama, saya khawatir bahwa itu dalam beberapa menit, seluruh arai perlindungan gunung dari klan naga akan langsung hancur. Dengan kekuatan klan panjang, bahkan 1 atau 2 dari 10 murid Shaolin ini sama sekali bukan saingan. Mendengar kata-kata Patriark, Tuan Tongzi mendengus dingin, sangat baik. Karena Anda adalah Patriark, jika Anda ingin mati sendiri, saya tidak dapat membantu Anda. Bab 1093 sebelum kata terakhir Li turun, Buddha raksasa di langit bergerak, dan telapak tangan emas besar menunjuk langsung ke arai perlindungan gunung dan memotretnya. Suara udara yang rusak akan berdering. Bang! Saat berikutnya, ledakan mengguncang bumi, juga pecah. Telapak tangan emas Buddha yang besar langsung menghantam arai perlindungan gunung dari klan naga. Dengan ledakan, untuk sesaat, pemimpin klan dan semua anggota klan yang panjang merasa bahwa itu seluruh klan panjang bergetar hebat, seolah-olah telah terjadi gempa bumi besar. Tentu saja, belum lagi semua anggota klan yang panjang, bahkan tubuh Patriark terguncang beberapa kali. Dia hampir kehilangan pijakannya dan jatuh ke tanah. Sikat, termasuk Patriark dari semua klan panjang, wajahnya semua putih. Untuk sesaat di mata juga tampaknya tanpa sadar menunjukkan sentuhan warna panik, melihat tempat yang tinggi. Meskipun arai perlindungan telapak tangan dan gunung pertama mampu menolak, dapat palem kedua, atau bahkan telapak tangan ketiga dan arai perlindungan gunung masih menolak. Sudah jelas bahwa Buddha raksasa ini siap untuk mengambil alih lagi. Namun, pada saat ini, Tuan Tongzi berkata dingin dengan ekspresi pembunuh di wajahnya. Pemimpin klan yang panjang, dengarkan semua anggota klan yang panjang. Sekarang, saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir untuk membuka arai perlindungan gunung. Mari kita masuk dan menangkap Lin Ming dan Wu Yanyi jika tidak. Ketika saya memecahkan arai perlindungan gunung dari klan naga, Anda akan tahu apa konsekuensinya. Oh, namun, mendengar Tuan Tongzi berbicara seperti ini, hati Patriark bergerak, dan kemudian dia menatap Tuan Tongzi. Benar saja, pada saat ini, Patriark bisa melihat dengan jelas bahwa itu Tuan Tongzi memiliki sedikit sesak napas, sedikit pucat, dan lapisan tipis keringat di dahinya. Melihat ini, Patriark mencibir, Tuan Tongzi, kamu pasti telah mengkonsumsi banyak aura ketika kamu melakukan keterampilan ajaib Shaolin. Yah, aku akan melihat berapa banyak tangan yang bisa kau buat. Mencari kematian, situasi saat ini tampaknya telah dilihat oleh Patriark tiba-tiba. Tentu saja, wajah Tuan Tongzi lebih suram dan memberi raungan. Memang benar bahwa dia memiliki kekhawatirannya sendiri. Dia benar-benar mengkonsumsi banyak aura ketika dia menampilkan telapak tangan Tathagata. Dia tidak ingin menunjukkannya kepada Lin Ming dan Wu Yanyi nanti. Mari kita lakukan bersama-sama. Ini hanya arai perlindungan gunung. 11 Master Shaolin bergandengan tangan. Aku takut mereka tidak bisa mematahkannya. Ini lelucon. Saat ini, Tuan Tongzi akan minum banyak, dan cahaya kemasannya juga akan sedikit terkendali. Pada saat yang sama, 10 Master Shaolin lainnya melompat, dan cahaya kemasan keluar dari mereka. Lakukan bersama-sama. Melihat ini, Tuan Tongzi minum lagi. Lalu ada ledakan. Dalam sekejap, 10 Master Shaolin menyerang titik yang sama pada arai perlindungan gunung dengan lampu emas mereka yang kuat pada saat yang sama. Lihat situasi seperti itu, waktu instan, wajah Patriark juga menjadi lebih jelek, tanpa sadar, melangkah juga bahkan mundur beberapa kali. Seperti yang diharapkan, saat berikutnya, dengan satu klik, retakan muncul pada film transparan dari arai perlindungan gunung. Segera, retakan juga berkembang dengan cepat. Saat berikutnya, dengan ledakan, seluruh arai perlindungan gunung rusak. Tidak ada kecelakaan, teriakan terkejut, segera pecah di banyak klan panjang. Arai perlindungan gunung rusak. Semuanya, lari. Segera setelah itu, beberapa anggota klan yang panjang berteriak panik dan ingin berlari untuk hidup mereka untuk pertama kalinya. Ini benar-benar bahwa itu kekuatan lawan terlalu kuat, bahkan arai perlindungan gunung telah rusak. Yang salah satu dari klan naga di tempat kejadian adalah lawannya. Jika Anda tidak berlari untuk hidup Anda untuk pertama kalinya, Anda harus mati. Saat ini,
Reaksi semua anggota klan yang panjang tidak buruk, tetapi reaksi dari 11 Master Shaolin, termasuk Master Tongzi, bahkan lebih cepat. Pada saat ketika arai perlindungan gunung rusak, satu persatu, mereka sudah memasuki klan naga. Saat ini, hanya 2 murid Shaolin yang menembakkan cahaya kemasan. Dari ledakan teriakan yang menyedihkan, maka itu berdering. Untuk sesaat, ketika Patriark tetap matanya untuk melihatnya, dia menyikatnya, dan wajahnya bahkan lebih pucat. Memang, dia bisa melihat dengan jelas bahwa itu semua orang dari keluarga panjang, 40 atau 50 dari mereka, jatuh ke tanah dalam sekejap. Satu persatu, sepertinya mereka banyak terluka. Mereka jatuh ke tanah dan melolong, seolah-olah mereka akan dibunuh pada saat berikutnya. Patriark, Anda harus membayar untuk perilaku Anda. Semua panjang akan seperti ini. Itu semua salahmu. Ketika Tuan Tongzi muncul di depan Patriark, dia takut. Bagaimanapun, kemampuan Patriark untuk mengubah roh sekarang sangat berbeda dari Master Tongzi, yang memiliki kemampuan untuk mengubah roh menjadi 9 tingkat. Menghadapi Tuan Tongzi, Patriark tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Mengapa? Pada saat ini, apakah kamu masih ingin mati untuk sesaat? Mata Tuan Tongzi penuh penghinaan. Dia menatap Patriark seolah-olah dia sedang melihat semut mol, klan panjang benar-benar dalam penurunan total. Kekuatan pemimpin keluarga hanya setengah langkah ke tingkat spiritual. Tampaknya tidak perlu bagi Anda, Patriark, atau seluruh tanah klan naga ada. Pada akhirnya, Tuan Tongzi ragu-ragu, dan secercah cahaya dingin melintas di matanya. Dia kemudian mengulurkan tangannya, meraih leher Patriark secara langsung, dan mengangkat Patriark ke atas. Patriark, ini adalah harga yang harus Anda bayar untuk melindungi pencuri dan pembunuh. Dengan itu, mata Tuan Tongzi melintas dengan maksud membunuh, dan dia akan membunuh. Turunkan Patriark. Tapi pada saat ini, suara samar sepertinya berdering di kejauhan. Sosok, kilatan, telah muncul di depan Tuan Tongzi, juga muncul di depan banyak ahli. Itu bagus. Anda benar-benar berada di tengah-tengah klan naga, melihat sosok ini. Dalam sekejap, mata Tuan Tongzi secara alami meledak dengan rasa membunuh dan kebencian yang kuat. Sepertinya dia ingin menelan Lin Ming hidup-hidup segera. Pada saat yang sama, reaksi Master Shaolin lainnya tidak kurang dari yang lain. Melihat kata-kata Lin Ming, Tuan Tongzi hanya melemparkan Patriark secara acak. Patriark, apakah Anda baik-baik saja memegang Patriark? Lin Ming bertanya dengan keprihatinan. Pada saat yang sama, dia merasakan denyut nadinya. Untuk pertama kalinya, dia melihat bahwa itu Patriark itu tidak terluka. Lin Ming juga lega. Patriark menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja. Tapi, mata Patriark tersapu dan jatuh ke tanah, masih tanpa sadar mengeluarkan melolong banyak orang klan panjang. Patriark, jangan khawatir. Selama semua orang menahan napas, aku bisa membuat semua orang pulih. Kemudian Lin Ming mengeluarkan beberapa botol porselen. Ini semua adalah pil penyembuhan dengan kualitas 90%. Mari kita bawa mereka. Kemudian Lin Ming melirik Tuan Tongzi dan 11 Master Shaolin lainnya. Jika mereka tidak mati, mereka akan dinonaktifkan. Untuk kekuatan Lin Ming, Patriark secara alami tahu dengan sangat jelas, dan untuk Lin Ming, Patriark juga sangat percaya diri. Saat ini, pemimpin klan tidak menunda lagi. Dia mengambil pil dari Lin Ming dan pergi untuk memberikannya kepada klan panjang yang terluka. Bab 1094 Immortal, bisakah Anda dinonaktifkan? Mendengar Lin Ming berbicara seperti ini, Tuan Tongzi pertama kali tertawa terbahak-bahak, lalu wajahnya tenggelam. Aku takut kamu tidak memiliki keberanian untuk menyerang kami. Adapun keturunan keluarga Wu, biarkan mereka keluar. Ada seorang pria yang pasti sangat bersemangat untuk melihat. Yah, mendengar apa yang dikatakan Tuan Tongzi, Lin Ming tidak bisa membantu bertepuk tangan di dalam hatinya. Untuk pertama kalinya, dia memiliki perasaan buruk. Wajah Lin Ming menjadi lebih dingin. Tidak mungkin bagimu untuk bertemu istriku dalam hidupmu. Apakah itu? Master Tongzi tampaknya sedikit misterius. Dia tersenyum dan kemudian berkata, keluarkan ponsel, nyalakan videonya dan biarkan anak itu melihat-lihat. Di sebelahnya, seorang murid Shaolin segera mengeluarkan ponsel dan membuka video. Murid Shaolin juga melemparkan ponselnya ke Lin Ming. Ketika Lin Ming melihatnya, cahaya dingin yang sangat kuat melintas di matanya. Dia jelas melihat bahwa itu dia berada di rumah Wu Zonghua saat ini.
Wu Zonghua sedang mengobrol dengan beberapa orang. Pada saat pertama, Lin Ming bisa melihat bahwa itu orang-orang ini juga murid Shaolin. Melihat bahwa itu wajah Lin Ming sangat jelek, Tuan Tongzi tampaknya menutup mata dan berbicara dengan dingin. Serahkan Jing Panjang, atau Anda tahu apa yang akan terjadi pada Wu Zonghua. Oh. Ngomong-ngomong, kami telah menemukan semua wanita yang Anda miliki di Haizu, dan mereka telah diawasi. Haha, jika Anda tidak ingin mereka mengalami kecelakaan, Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Kata Lin Ming dingin, murid-murid dari 6 sekte besar mengancam saya dengan keluarga saya dengan cara tercela seperti itu. Guru Tongzi juga tersenyum dingin, itu tergantung pada siapa yang Anda hadapi. Anda adalah pencuri yang mencuri Longjing dan membunuh banyak murid dari 6 sekte. Setelah jeda, ada cahaya dingin di mata Master Tongzi. Ini semacam kita untuk melakukan ini. Jika kami adalah sekte lain, saya khawatir kami akan membunuh keluarga Anda terlebih dahulu, dan kemudian berbicara dengan Anda, berbicara tentang hal ini. Tuan Tongzi tampaknya semakin tidak sabar dan berkata dengan dingin, "Nak, aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu di sini. Aku hanya memberimu 10 detik untuk menyerahkan Longjing segera. Kemudian keturunanmu dan Wu akan kembali ke Shaolin bersamaku." Tetapi pada akhir kalimat, Tuan Tongzi tercengang. "Apa yang ingin kamu lakukan, bajingan?" Pada saat yang sama, 10 murid Shaolin lainnya juga terkejut dan memberikan minuman dingin. Memang, pada saat ini, mereka semua dengan jelas melihat bahwa itu Lin Ming langsung menghancurkan ponsel menjadi ampas dengan sedikit kekuatan di tangannya. Pada saat ini, cahaya dingin di mata Lin Ming juga berkedip-kedip, perlahan-lahan menyapu Tuan Tongzi dan 11 Master Shaolin lainnya, dan dia berkata, "Ancam saya dengan keluarga saya. Pada saat ini, kamu akan mati atau menjadi hambaku." Kata-kata itu keluar dari mulut Lin Ming. Dalam sekejap, tidak hanya Master Shaolin lainnya, tetapi juga mata Master Lianzi melebar, penuh keheranan. Kemudian, semua orang sepertinya mendengar lelucon besar dan tertawa terbahak-bahak. "Anak ini gila, haha, Wu Zonghua sudah jatuh ke tangan kami, dan beberapa wanita tidak bisa melarikan diri. Mereka masih mengoceh. Ini sangat lucu. Haha." Tapi tiba-tiba, tawa semua orang berhenti. Memang, untuk sesaat, semua ahli Shaolin menatap tangan Lin Ming. Pada saat ini, kita dapat melihat dengan jelas bahwa itu di telapak tangan Lin Ming. Ada 2 kelompok lampu kuning berkedip, jejak napas yang sangat aneh dan suram, dan kemudian dipancarkan dari mereka. Entah kenapa, semua ahli Shaolin, termasuk Master Tongzi, tampaknya menggigil tanpa sadar. Apa ini? Guru Tongzi juga bertepuk tangan di dalam hatinya dan mengerutkan kening sedikit. Keterampilan macam apa ini? Mengapa nafas begitu aneh? Murid Shaolin lainnya terlihat lebih buruk. Pada saat ini, Lin Ming juga berkata, "Jiwa Fu yang hancur, Anda pasti pernah mendengarnya." "Apa? Pesona jiwa yang rusak?" Segera, hampir semua murid Shaolin berseru serempak. Pada pertama kalinya, Tuan Tongzi berseru, "Itu tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa tahu seni jimat? Selain itu bukan kertas jimat." Dengan kata lain, seni jimat telah mencapai keadaan yang sempurna. Itu bahkan lebih tidak mungkin. "Haha," kata Lin Ming sambil tersenyum, dan kilatan cahaya dingin melintas di matanya. "Ada apa di Arabian Night? Apakah kamu tidak tahu apakah kamu mencoba? Kau, apa yang akan kamu lakukan?" Tampaknya mereka tahu apa yang akan dilakukan Lin Ming selanjutnya. Semua murid Shaolin secara tidak sadar takut dan berteriak. Kemudian teriakan datang. Teriakan ini datang dari salah satu murid Shaolin. Memang, tiba-tiba, masa cahaya kuning di telapak tangan Lin Ming terbang, dan langsung masuk ke alis murid Shaolin. Murid Shaolin telah jatuh ke tanah dan berteriak. Kemudian, murid Shaolin menutupi kepalanya dengan tangannya, dan masih berteriak, sementara seluruh orang berguling di tanah. Jeritan datang dari murid Shaolin. Dia sangat sedih dan terkejut. Untuk sesaat, Master Lianzi juga mengenali merinding dan keringat dinginnya. Ini benar-benar jimat jiwa yang rusak. Ini adalah jimat jiwa yang rusak yang membuat jiwa orang mati. Pada saat ini, mata Master Tongzi pada Lin Ming benar-benar berubah. Tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi kemarahan, tidak ada lagi niat untuk membunuh, hanya rasa takut. Untuk sesaat, Tuan Tongzi tidak bisa membantu bertanya, "Siapa kamu?"
bagaimana Anda bisa menumbuhkan seni jimat ke tingkat yang sempurna dan mempelajari jimat yang melanggar semangat. Setelah melihat cahaya kuning di tangannya, Lin Ming menatap Tuan Tongzi dan berkata, Tuan Tongzi, apakah kamu ingin merasakan kekuatan pesona jiwa yang rusak? Haha, ingin berlari. Namun, apa yang membuat Lin Ming terdiam adalah bahwa itu segera setelah dia menyelesaikan kalimatnya, Tuan Tongzi benar-benar takut dan tiba-tiba ingin berlari. Tetapi dengan dengungan dingin Lin Ming, Lin Ming menggunakan bendera arai yang diberikan kepadanya oleh leluhur jahat. Nah, ada apa? Apa tempat ini? Benar saja, pada saat ini, tidak hanya Tuan Tongzi, tetapi juga semua murid Shaolin lainnya merasakan cahaya di depan mereka. Ketika mereka tetap mata mereka menemukan bahwa itu mereka berada di dataran sepi, dikelilingi oleh kabut abu-abu samar. Dengan seruan, Tuan Tongzi segera menjawab. Wajahnya tiba-tiba berubah dan berseru lagi. Ini adalah tempat arai. Bab 1095. Begitu dia menyikat, matanya tiba-tiba berpaling ke Lin Ming, yang tidak jauh darinya. Dia berulang kali bertanya, Anda masih memiliki bendera di tangan Anda. Siapa kamu? Apa hubungannya dengan leluhur yang jahat? Untuk sesaat, Lin Ming tidak terkejut bahwa itu Tuan Tongzi akan mengajukan pertanyaan seperti itu. Sebelumnya, ketika ia melakukan seni jimat dari keadaan sempurna di pagoda, keberadaan gelap dunia barat, termasuk orang kekar, juga menduga bahwa itu ia adalah murid dari nenek moyang yang jahat. Saat ini, sudut mulut Lin Ming hanya dipenuhi dengan sentuhan dingin, dan dia berkata, apakah Anda ingin berlari? Hehe, kali ini, aku akan melihatmu dan bagaimana kau berlari karena kau mengancamku dengan keluargaku. Ini adalah harga yang harus kau bayar. Melihat apa yang dikatakan Lin Ming, Tuan Tongzi dan murid Shaolin lainnya secara alami tahu apa yang akan dilakukan Lin Ming. Saat ini, mereka hampir takut mati dengan teriakan terkejut. Tapi Lin Ming tampaknya menutup mata. Dengan suara semburan udara, dia melihat 10 lampu kuning menyala dari telapak tangan Lin Ming. Sebentar lagi, mereka semua jatuh ke alis Tuan Tongzi dan 10 murid Shaolin lainnya. Seketika, teriakan datang dari 10 orang mereka. Melihat 10 orang jatuh ke tanah, memegang kepala mereka dan melolong, Lin Ming juga tanpa ekspresi dan berkata, saya sangat sabar sekarang. Anda dapat menikmati rasa sakit dan penderitaan yang dibawa oleh pesona jiwa yang rusak. Namun, selama Anda menyerah dan berlutut dan memanggil saya Tuan, saya akan segera meringankan rasa sakit Anda. Dengan kalimat ini, Lin Ming meninggalkan tempat itu secara langsung. Guru, Tuan, selamatkan aku, selamatkan nyawa anjingku. Aku salah. Aku seharusnya tidak mengancammu bersama keluargamu. Ketika Lin Minggang keluar, salah satu murid Shaolin tidak tahan lagi. Dia berlutut dan berteriak. Hanya saja penyiksaan jiwa yang menghancurkan jiwa semacam ini terlalu menakutkan dan mengerikan untuk bunuh diri. Hanya dalam 1 menit, tampaknya lebih dari 100 tahun telah berlalu. Setiap orang mengalami pendarahan dari lubangnya, dan pakaiannya telah direndam dengan keringat dingin. Guru Tongzi memiliki kekuatan 9 tingkat alam spiritual, yang merupakan situasi yang sama. Belum lagi murid Shaolin yang relatif lemah lainnya. Yah, kamu membuat pilihan yang tepat, mulut Lin Ming muncul. Saat berikutnya, murid Shaolin pertama kali berhenti melolong. Dalam sekejap, dia mulai bernapas. Pada awal murid Shaolin ini, dan kemudian, kotoran, 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 kotoran. Melihat ini, Lin Ming secara alami menghilangkan rasa sakit dari 9 dari mereka. Haha, Tuan Tongzi, kamu layak mendapatkan kekuatan dari 9 tingkat alam spiritual, Tuan Shaolin. Melihat bahwa itu hanya Tuan Tongzi yang masih bertahan, Lin Ming tidak bisa membantu melihat ke atas dan mencibir. Kamu pengkhianat, kamu tidak pantas menjadi murid Shaolin. Ah, Master Tongzi masih bertahan. Meskipun 7 lubang berdarah, dia masih membunuh. Dia melihat 10 murid Shaolin yang telah menyerah. Pada saat ini, 10 murid Shaolin tidak bisa berkata-kata. Bahkan, mereka masih memiliki sedikit jiu-jiu kecil di hati mereka.
Ketika mereka kembali ke Shaolin, mereka dapat membiarkan biksu terkemuka Shaolin melakukannya lagi, dan kemudian mereka mungkin dapat menghapus jimat jiwa yang rusak di tubuh mereka. Tentu saja, sekarang di depan Lin Ming, mereka tidak berani mengatakan ini kepada Tuan Tongzi. Sangat bagus, Tuan Tongzi. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan, Ham. Saat ini, Lin Ming memberikan dengungan dingin dan mengabaikan Tuan Tongzi. Dengan sekejap, Lin Ming datang ke banyak orang lama. Setelah sekilas, Lin Ming lega. Memang benar bahwa semua orang dari keluarga panjang terluka parah oleh murid Shaolin. Namun, 90% dari pil penyembuhan adalah, setelah semua, 90% dari pil penyembuhan. Pada saat ini, semua orang dari keluarga panjang berada dalam kondisi baik. Hanya mengambil sedikit istirahat dan Anda akan pulih. Patriark, Lin Ming, ada apa? Ada apa? Pada saat ini, Wu Sunyi muncul, melihat banyak orang lama dan bertanya. Memang, ketika ketiga tetua muncul dan memberitahu Lin Ming bahwa itu Tuan Tongzi telah menemukannya, di bawah kultivasi ganda, kekuatan Wu Sunyi baru saja pulih ke alam spiritual setengah langkah. Melihat bahwa itu Lin Ming telah keluar selama hampir setengah jam dan belum kembali, Wu Sunyi sangat cemas sehingga dia secara alami keluar untuk melihat situasinya. Untuk sesaat, Lin Ming tidak peduli. Tidak apa-apa, hanya saja beberapa murid Shaolin telah menemukannya. Apakah karena Long Jing, Wu Sunyi tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening. Lin Ming mengangguk, itu benar-benar karena Long Jing, tapi aku sudah menyelesaikannya. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu, kan? Pada titik ini, Lin Ming juga tahu bahwa itu perlu untuk memberitahu Wu Sunyi tentang Wu Zonghua dan yang lainnya. Murid Shaolin telah menemukan kakek mereka, dan Muyu dan mereka, melihat wajah Wu Sunyi tiba-tiba berubah. Lin Ming berkata perlahan, namun, jangan khawatir, Sunyi. You lebih baik mengembalikan prestasi Anda ke tingkat ke-6 Hualingjing, dan kemudian menghidupkan kembali orang tua Anda. Kemudian, kita akan kembali ke kota Haizu untuk menangani ini. Pada saat ini, sebuah suara akhirnya keluar dari Arai. Tentu saja, Master Tongzi akhirnya menyerah, tolong selamatkan aku hidup anjing. Lin Ming tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar kata-kata Tuan Tongzi. Tentu saja, pertama kalinya adalah untuk meringankan rasa sakit Tuan Tongzi. Kemudian Lin Ming tersenyum pada Wu Sunyi dan berkata, lihat, Tuan Tongzi, 11 Tuan Shaolin ini adalah orang-orang saya sekarang murid Shaolin tidak berani memperlakukan kakek mereka dan Muyu. Ketika Anda mengembalikan prestasi Anda dan menghidupkan kembali orang tua Anda, kami akan kembali ke Haizu untuk memecahkan masalah murid Shaolin lainnya. Untuk sesaat, Wu Sunyi secara alami mengangguk. Pada saat ini, Lin Ming mengambil kembali 4 bendera Arai, lalu melirik Tuan Tongzi dan 11 murid Shaolin lainnya, dan berkata samar-samar, kamu tinggal di klan naga terlebih dahulu, dan kemudian ikuti aku ke kota Haizu. Kemudian melihat Tuan Tongzi, Lin Ming berkata, Tuan Tongzi, sekarang kamu harus tahu apa yang harus kamu lakukan. Aku tahu, aku tahu. Master Tongzi tidak berani melihat langsung ke Lin Ming. Dia menundukkan kepalanya dan menjawab berulang kali. Lin Ming dan Wu Sunyi baru saja pergi. Melihat Tuan Tongzi dan 11 Master Shaolin lainnya, Patriark tampaknya masih bermimpi. Dia tidak percaya bahwa itu bahkan 11 Master Shaolin telah menjadi orang Lin Ming. Tentu saja, Lin Ming dan Wu Sunyi memulai kultivasi ganda mereka segera. Ketika hampir 6 jam berlalu, mereka berhenti. Perlahan, Wu Sunyi membuka matanya. Untuk sesaat, dia berbicara dengan Lin Ming penuh rasa terima kasih. Lin Ming, terima kasih. Terima kasih telah membantu saya memulihkan kekuatan saya ke tingkat ke-6 Hualingjing. Memang benar bahwa itu di bawah kultivasi ganda dengan Lin Ming. Kekuatannya telah pulih ke tingkat ke-6 Hualingjing. Bab 1096 tidak hanya itu. Dalam perasaan Wu Sunyi, selama dia berlatih dengan Lin Ming beberapa kali lagi, kekuatannya dapat dipromosikan ke tingkat ke-7 alam spiritual. Melihat kesopanan Wu Sunyi, Lin Ming berkata sambil tersenyum, apa hubungan di antara kita? Bukan, mengapa kita begitu sopan? Selain itu, Anda adalah tubuh naga nyata dan memiliki ki naga sungguhan. Anda dan saya berlatih bersama, dan kami mendapatkan manfaat besar. Aku akan menerobos ke lantai 9 Hualingjing tidak jauh dari level besar berikutnya. Mendengar ini sejenak, Wu Sunyi tidak bisa membantu melewati jejak makna rumit di dalam hatinya. Dia tidak tahu apakah akan bahagia atau tersesat.
Dia sekali lagi ditinggalkan oleh Lin Ming. Saat ini, Wu Sunyi tidak memperhatikan hal ini. Wajahnya menunjukkan sentuhan urgensi. Dia segera bangkit dan berkata, "Aku tidak sabar untuk bertemu orang tuaku." Untuk sesaat, Lin Ming menganggukkan kepalanya. Untuk orang tua Wu Yanyi Wu Zipeng dan kebangkitan Yu Yuhui, dia secara alami menantikannya. Mungkin, mereka harus tahu sesuatu tentang orang tua mereka. Saat ini, mereka secara alami tidak menunda sama sekali. Pada saat yang sama, mereka menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di ruang rahasia klan naga. Saat ini, saya dapat melihat dengan jelas bahwa itu masih ada dua sosok yang tergeletak di tempat tidur batu giok di ruang rahasia. Mereka adalah Wu Zipeng dan Yu Yuhui, orang tua Wu Sunyi. Segera, mata Wu Sunyi menunjukkan sentuhan urgensi, dan dia bergumam, "Ibu dan ayah, aku akan menghidupkanmu kembali segera." "Sunyi, jangan khawatir." Namun, demi berhati-hati, Lin Ming berkata kepada Wu Sunyi, dan kemudian pertama kali pergi untuk memeriksa kondisi fisik mereka. Setelah itu, Lin Ming mengangguk sedikit ke Wu Sunyi. "Sunyi, orang tuamu dalam kondisi baik sekarang, kamu bisa melakukannya." Tentu saja, Wu Sunyi sudah datang kepada mereka. Pada saat ini, dia tidak ragu-ragu. Ketika dua suara teng-teng-teng terdengar, ada dua naga nyata Qi yang sangat kuat, yang pertama kali keluar dari Wu Sunyi dan segera menutupi Wu Zipeng dan Yu Yuhui. Jejak naga nyata Qi yang tak terbandingkan kuat Qi segera menembus ke Wu Zipeng dan Yu Yuhui. Untuk situasi ini, Lin Ming secara alami melihatnya dengan sangat jelas, dan wajahnya tidak bisa membantu terlihat bahagia sejenak. Ini juga menunjukkan bahwa itu Qi naga asli memiliki efek tiba-tiba. Saat ini, Lin Ming lebih fokus dan memperhatikan semua perubahan di Wu Zipeng dan Yu Yuhui. Benar saja, dengan napas naga asli yang masuk ke tubuh mereka, Lin Ming jelas merasa bahwa itu napas di tubuh mereka mulai mengalir, dan kemudian jejak vitalitas muncul. Dengan masuknya terus-menerus sumber gas naga nyata, Lin Ming juga dapat dengan jelas merasa bahwa itu vitalitas Wu Zipeng dan Yu Yuhui terus meningkat. Untuk sesaat, dalam perasaan Lin Ming, selama 2 atau 3 jam terakhir, selama semangat naga asli berlanjut, Wu Zipeng dan Yu Yuhui akan hidup kembali, yang merupakan hal yang pasti. Ketika lebih dari 1 jam berlalu, pada saat ini, vitalitas Wu Zipeng dan Yu Yuhui telah kuat sampai batas tertentu. Menurut Lin Ming, mereka telah hidup kembali sekarang. Artinya, kesadaran telah dipulihkan, tetapi belum. Benar saja, Lin Ming tiba-tiba melihat bahwa itu kelopak mata Wu Zipeng dan Yu Yuhui bergerak. Tentu saja, untuk pertama kalinya, Wu Sunyi juga melihat situasi ini. Dia hampir tidak bisa menahannya dan ingin berteriak. Namun, Wu Sunyi tahu betul, terutama ketika sampai pada saat terakhir, dia tidak bisa terburu-buru. Jika tidak, itu adalah masalah kecil untuk gagal mencapai kesuksesan. Aku takut sulit untuk menghidupkan kembali orang tuanya di masa depan. Saat ini, Wu Yanyi menarik napas dalam-dalam dan segera menetap. Teng-teng 2 cincin keluar. Untuk sementara waktu, 2 gas naga nyata yang lebih kaya, juga melesat keluar dari tubuh Wu Sunyi. Pada saat ini, Lin Ming menoleh sedikit dan menatap Wu Sunyi. Dia melihat bahwa itu wajah Wu Sunyi hanya sedikit pucat. Selain itu, tidak ada situasi lain. Tentu saja, Lin Ming sedikit lega. Waktu berlalu dengan cepat, lebih dari 1 jam berlalu. Pada saat ini, Lin Ming hampir tidak bisa membantu berteriak pada Wu Zipeng dan Yu Yuhui di tempat tidur batu giok. Memang, pada saat ini, kelopak mata mereka bergerak dan mata mereka akhirnya terbuka. Meskipun untuk sesaat, ada kebingungan dan rasa sakit di mata mereka membuka mata mereka. Ini tentu saja hal yang baik di antara hal-hal yang baik. Selain itu, di mata Lin Ming, tidak ada situasi abnormal lainnya di tubuh Wu Zipeng dan Yu Yuhui. Pada saat ini, Wu Sunyi tidak bisa membantu tetapi berseru. Dalam sekejap, ada lapisan air mata di matanya, yang tampaknya rontok setiap saat. Mendengar suara itu, Wu Zipeng dan Yu Yuhui tampaknya memiliki sedikit lebih banyak kecemerlangan di mata mereka. Mereka memutar mata mereka sedikit dan menatap Wu Sunyi. Dalam sekejap, mata mereka tertuju. Kemudian mereka duduk di tempat tidur batu giok pada saat yang sama. Pada saat ini, keduanya secara alami memiliki perasaan yang sangat baik kepada Wu Sunyi. Melihat bahwa itu Wu Zipeng dan Yu Yuhui saling memandang, air mata Wu Yanyi akan jatuh.
Dia berteriak, kemudian Wu Sunyi mengambil kembali roh naga yang sebenarnya. Wu Zipeng dan Yu Yuhui menatap Wu Yanyi. Ketika mereka mendengar teriakan seperti itu, Wu Zipeng dan Yu Yuhui tertegun sejenak. Mereka saling memandang dan saling memandang. Yu Yuhui juga mengerutkan kening dan bergumam, "Saya punya anak perempuan, baru berusia 11 atau 12 tahun ibu dan ayah." Wu Yanyi menelepon lagi, air mata di matanya akhirnya jatuh, "Aku putrimu." Wu Yanyi, tidak mungkin. Wu Zipeng juga menatap Wu Sunyi. "Putri saya baru berusia 11 atau 12 tahun. Anda berada di awal usia 20-an. Bagaimana bisa putriku, ibu dan ayah? Aku benar-benar putrimu." Kali ini, Wu Sunyi tampaknya menunjukkan jejak urgensi. "Sunyi, jangan khawatir." Di sampingnya, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi berbisik di telinga Wu Sunyi. "Meskipun orang tuamu masih hidup, setelah semua, 10 tahun telah berlalu. Kenangan orang tuamu seharusnya masih 10 tahun yang lalu." Kata-kata ini secara alami juga membiarkan Wu merokoki tiba-tiba. Dia tahu, dia benar-benar sedikit cemas, untuk sementara waktu juga lupa poin yang paling penting ini. Segera, Wu Fumigation Yi juga tiba-tiba, dia akan mengeluarkan ponsel. Di ponsel, dia selalu menyimpan foto masa kecilnya dan orang tuanya, serta semua jenis foto kehidupan. Ibu dan ayah, sebenarnya waktu telah berlalu selama 10 tahun, pada saat ini, Wu Yanyi tidak terburu-buru. Dia menyerahkan ponselnya kepada mereka. "Ibu dan ayah, ini adalah fotomu dan aku sebagai anak-anak." "Apa, 10 tahun?" Mendengar ini, Wu Zipeng dan Yu Yuhui terkejut untuk pertama kalinya. Tentu saja, mereka curiga. Namun, mereka masih mengambil ponsel dari Wu Sunyi. Bab 1097. Ketika mereka melihat gambar pertama di layar ponsel, mata mereka tidak bisa lagi bergeser. Sepasang mata tampak tumbuh langsung di layar ponsel. Dalam foto ini, ada 3 orang, pasangan muda, seorang gadis berusia 11 atau 12 tahun. Tidak ada keraguan bahwa itu pasangan muda itu adalah Wu Zipeng dan Yu Yuhui. Gadis berusia 11 tahun itu tidak diragukan lagi adalah putri mereka. Pada saat ini, pernapasan mereka tampaknya berakselerasi sedikit tanpa sadar, dan mereka tidak sabar untuk melihat foto-foto di layar ponsel satu persatu. Akibatnya, foto-foto itu tercermin dengan jelas di mata mereka. Sebagian besar foto diambil oleh keluarga yang terdiri dari 3 orang dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dalam beberapa foto berikutnya, keduanya belum pernah bertemu satu sama lain. Setelah beberapa saat, tanpa sadar, Wu Zipeng dan Yu Yuhui melihat Wu Sunyi. Kedua orang ini belum melihat foto-foto itu, adalah catatan pertumbuhan orang yang sama, dari usia 11 atau 12, sampai sekarang. "Saya melihat foto terakhir sepanjang waktu. Sosok dalam foto ini persis Wu Sunyi di depanku." Tidak sampai saat ini Wu Zipeng dan Yu Yuhui merasa bahwa itu ada potongan memori yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam pikiran mereka. Untuk sesaat, untuk segala sesuatu sebelumnya, 2 orang saat ini semua diingat. Mereka mengalami kecelakaan mobil, dan kemudian mereka benar-benar dalam kegelapan. Tentu saja, Yu Yuhui segera menatap Wu Sunyi, dan air mata berkedip di matanya. Untuk sesaat, Wu Zipeng juga menatap Wu Sunyi, dan matanya sedikit merah. Adapun Wu Sunyi, tak perlu dikatakan, air matanya jatuh langsung. Munculnya adegan ini, dia berkali-kali tidur, bermimpi. Tapi mimpi itu, bagaimanapun juga, adalah mimpi. Wu juga tahu bahwa itu dia tidak akan pernah melihat orang tuanya lagi. Tapi siapa sangka, tidak pernah berpikir, itu adalah mimpi seperti gambar, pada saat ini itu benar-benar terjadi. Melihat orang tuanya yang tinggal di depannya dan mendengar putri mereka, Wu Sunyi tidak dapat dipercaya. Dia takut adegan ini palsu dan dia masih dalam mimpi. Tiba-tiba, dia tidak bisa membantu mencubit lengannya. Ketika ledakan rasa sakit melanda, dia masih melihat Wu Zipeng dan Yu Yuhui yang hidup di depan matanya. Kemudian dia benar-benar percaya bahwa itu orang tuanya benar-benar hidup kembali. Melihat aksi Wu Sunyi, Lin Ming merasa lucu, tetapi juga sedikit tertekan untuk Wu Sunyi. Memang benar bahwa 10 tahun telah berlalu, mengetahui bahwa orang tuanya tidak lagi di sini, tetapi tiba-tiba suatu hari orang tuanya muncul lagi. Tidak heran Wu Sunyi memiliki reaksi seperti itu. Untuk sesaat, Lin Ming tidak bisa menahan diri untuk memikirkan dirinya sendiri. Jika suatu hari orang tuaku muncul dan muncul di depanku,
apakah aku akan menjadi tidak dapat dipercaya seperti Sunyi? Saat ini, melihat bahwa ketiga orang itu tampaknya memiliki banyak hal untuk dikatakan satu sama lain, Lin Ming tidak mengganggu dan berbisik kepada Wu Sunyi. Sunyi, kamu berada di tengah-tengah klan naga untuk menemani orang tuamu. Mari kita pergi ke Haizu untuk menghadapi situasi Shaolin, jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Muyu dan kakek mereka akan baik-baik saja. Ketika dia bersentuhan dengan mata percaya diri Lin Ming, bahkan tanpa sadar, Wu Yanyi memilih untuk menganggukkan kepalanya. Saat ini, Lin Ming baru saja pergi. Ketika dia muncul kembali, Lin Ming muncul di depan Tuan Tongzi dan 11 Master Shaolin lainnya. Lin Ming menatap Tuan Tongzi dan bertanya langsung, kamu menghubungi murid Shaolin di kota Haizu? Guru Tongzi masih sedikit ketakutan dan mengangguk, saya sudah berhubungan untuk waktu yang lama. Seperti yang saya katakan, keturunan Anda dan Wu telah ditangkap oleh kami. Kami akan membawa Anda dan keturunan Wu ke kota Haizu segera. Lin Ming membuat suara dan mengangguk sedikit. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Patriark, Gu Dongman, Tang Wenbing, dan Sueni yang panjang, Lin Ming meninggalkan klan naga dengan Tuan Tongzi. Gu Dongman dan Tang Wenbing tertekan ketika mereka mengetahui bahwa Lin Ming akan pergi lagi. Namun, mereka secara alami tahu bahwa Lin Ming tidak memiliki cara untuk melakukan ini. Tentu saja, mereka tidak bisa memaksa Lin Ming untuk tinggal. Kota Haizu, rumah Wu Zonghua. Meskipun ada beberapa orang asing di rumah, dan mereka menyebut diri mereka teman Lin Ming untuk mengunjungi mereka, Wu Zonghua tidak mempercayai mereka untuk pertama kalinya. Dengan mata Wu Zonghua, kita dapat melihat bahwa orang asing ini bukan orang biasa. Saat ini, dia tidak gugup atau cemas. Dia percaya bahwa karena orang-orang ini dapat menemukan rumahnya, Lin Ming akan segera muncul. Untuk sementara waktu, Wu Zonghua sama transparannya dengan orang-orang ini. Dia selalu melakukan apa yang dia lakukan. Seperti pergi keluar untuk berjalan-jalan di taman, mencari seseorang untuk bermain catur, bermain kartu dan sebagainya. Meskipun orang-orang ini mengikutinya, Wu Zonghua memperlakukan mereka sebagai transparan. Di malam hari, sebaliknya, Wu Zonghua membeli lebih banyak sayuran dan memasaknya untuk membiarkan orang asing ini makan bersamanya. Tapi sisi lain masih terlihat tanpa ekspresi, ditolak. Namun, pada saat ini, Wu Zonghua melihat 6 orang asing di ruang tamu. Wajah mereka berubah. Dia menyikat dan melihat gerbang pada saat yang sama. Kemudian, Wu Zonghua melihat santai, tetapi saat berikutnya, matanya menunjukkan sentuhan sukacita. Memang, dengan tatapan seperti itu, dia melihat sosok yang akrab. Wu Zonghua tidak bisa tidak berteriak bahwa dia akan lewat dengan cepat. Berhenti, jangan bergerak. Tapi tiba-tiba, sosok melintas tepat di depannya, saat ini juga mengirimkan napas yang tak dapat dijelaskan, langsung diselimuti Wu Zonghua. Wu Zonghua hanyalah orang biasa. Orang asing ini semua adalah tuan dari sekte Shaolin. Bahkan jika mereka sangat lemah, kaki Wu Zonghua melunak tanpa sadar sejenak, dan hampir tidak duduk di tanah secara langsung. Sosok yang tiba-tiba muncul itu memang Lin Ming. Tentu saja, pada saat yang sama, ada 11 murid Shaolin, termasuk Master Tongzi. Melihat penampilan Tuan Tongzi dan yang lainnya, salah satu dari 6 pria itu tertawa terbahak-bahak dan berkata kepada Tuan Tongzi, kakak bela diri Tua Tongzi, Anda masih kuat. Seperti yang kau katakan di telepon, kau benar-benar menangkap pencuri. Si pembunuh saya tidak cukup percaya ketika Anda mengatakan kepada saya di telepon orang yang berbicara pertama adalah Master Tong Hui. Mendengar Tuan Tong Hui berbicara seperti ini, hatinya penuh kepahitan sejenak, dan bibirnya bergerak sedikit. Tapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Ngosong Enjio by the way, selain anak ini, bagaimana dengan keturunan keluarga Wu? Setelah melirik semua orang, Tuan Tong Hui tampaknya menemukan bahwa hanya ada satu orang yang hilang. Dia segera bertanya kepada Tuan Tong Hui. Ingin melihat istriku? Pada saat ini, Lin Ming membuka mulutnya, dan cahaya dingin melintas di matanya. Dalam hidupmu, seharusnya tidak mungkin. Anak laki-laki, untuk sesaat, Tuan Tong Hui marah, dan dia siap untuk melakukannya. Kamu sudah jatuh ke tangan kami, dan kamu berani menjadi sombong di depanku. Percaya atau tidak, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Haha, Lin Ming tidak bisa menahan tawa, aku jatuh ke tanganmu. Guru Tongzi memanggilmu untuk mengatakan itu,
dan kau mempercayainya, kamu terlalu naif. Bab 1098, Yah, apa maksudmu dengan itu? Mendengar ini, Master Tong Hui tidak bisa membantu mengerutkan kening untuk pertama kalinya. Untuk sesaat, dia tidak bisa mengerti apa arti Lin Ming. Apakah benar bahwa itu Tuan Tong Zi berbohong? Dalam pandangan Master Tong Hui, ini benar-benar mustahil. Dia lebih suka percaya bahwa besok adalah akhir dari dunia daripada percaya hal seperti itu. Meskipun saya tidak melihat keturunan Wu, Lin Ming muncul, yang terjadi di depan mata saya. 11 murid Shaolin, termasuk Master Tong Zi, juga muncul pada saat yang sama, dan semuanya tampak utuh. Dari sudut pandang ini, Master Tong Zi dan banyak ahli Lin lainnya secara alami menangkap Lin Ming dengan sangat lancar. Jika tidak, Tuan Tong Zi dan yang lainnya tidak akan dirugikan sama sekali. Hehe, apa maksudmu? Lin Ming tidak bisa membantu tetapi mencibir sinis. Apa yang saya katakan sangat jelas. Apakah Anda ingin saya mengatakannya secara langsung? Tuan Tong Zi berbohong. Apa, Master Tong Zi berbohong? Tidak mau. Meskipun Lin Ming sudah mengatakannya, pada saat ini, Tuan Tong Hui masih tidak mempercayainya. Dia tidak percaya sama sekali. Adapun 5 orang lainnya, mereka memberikan dengungan dingin hampir pada saat yang sama, dan wajah mereka juga penuh ketidakpercayaan. Pada saat yang sama, semua orang, seolah-olah melihat seorang idiot, menatap Lin Ming dan berbicara satu demi satu. Nak, karena kamu bisa muncul dengan Tuan Tong Zi, kamu tidak berada di tangan Tuan Tong Zi. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Memang benar bahwa itu Tuan Tong Zi memiliki 11 ahli Shaolin, tetapi Anda baru saja menundukkannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Tong Zi dan yang lainnya tidak akan membiarkan anak ini menundukkan bahkan jika mereka mati. Pada akhir kalimat, Tuan Tong Zi dan 11 Tuan Shaolin lainnya tidak berdaya, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas di dalam hati mereka. Kalau saja aku bisa bunuh diri. Sayangnya, jika saya mendapatkan pesona jiwa yang rusak, saya bahkan tidak bisa bunuh diri. Pada saat ini, bagaimana mungkin penonton Wu Zonghua tidak melihat bahwa ini adalah adegan dengan bau mesiu yang kuat, yang juga menegaskan dugaannya bahwa itu 6 orang asing benar-benar tidak pandai dari mana mereka berasal. Namun, melihat Lin Ming muncul, Wu Zonghua benar-benar santai. Entah kenapa, dia juga penuh percaya diri pada Lin Ming, meskipun sisi lain terlihat seperti kerumunan besar, tetapi pada akhirnya, itu pasti tidak akan menjadi lawan Lin Ming. Dengan cara ini, Wu Zonghua tidak tampak gugup atau cemas. Meskipun seorang pria mengawasinya, dia hanya duduk di kursinya. Adapun Wu Zonghua di rumah, tentu saja, Lin Ming melihatnya pada saat pertama kali. Dia tidak ingin menunjukkan betapa khawatir dan gugupnya dia tentang Wu Zonghua, agar tidak membiarkan orang-orang ini melakukan beberapa tindakan berlebihan, seperti mengancamnya dengan Wu Zonghua, sehingga merugikan Wu Zonghua. Kecuali dia bisa mengalahkan semua orang dalam sekejap, jika tidak, sulit untuk menjamin bahwa itu Wu Zonghua tidak akan terluka pada saat pertama kali. Oleh karena itu, pada saat ini, Lin Ming benar-benar mengabaikan Wu Zonghua. Pada saat ini, melihat bahwa itu semua orang masih luar biasa, Tuan Tong Zi membuka mulutnya dan berkata kepada Tuan Tong Hui, "Tong Hui, Lin Ming tidak berbohong, tapi aku berbohong. Di telepon, aku benar-benar berbohong padamu. Saya tidak menangkap Lin Ming, apalagi keturunan Wu. Saudara Tong Zi, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan?" Untuk sesaat, meskipun Tuan Tong Hui menyadari sesuatu yang buruk, dia masih tidak percaya apa yang dikatakan Tuan Tong Zi. Master Tong Zi dan banyak Master Lin lainnya, karena mereka telah muncul bersama dengan Lin Ming. Apa yang akan terjadi jika Lin Ming tidak ditundukkan? Apakah situasinya bisa dibalik? Dalam pandangan Master Tong Hui, ini tidak diragukan lagi fantasi. Melihat bahwa itu Tuan Tong Hui masih penuh ketidakpercayaan, Tuan Tong Zi segera menatap Tuan Tong Hui, bangun dan berkata, "Tong Hui, apakah kamu pikir aku bingung?" Tiba-tiba, dia juga menatap mata Tuan Tong Zi. Pada saat ini, Master Tong Hui benar-benar sedikit takut, dan segera tampak sedikit tertegun. Untuk sesaat, suaranya tidak bisa menahan sedikit gemetar. Kalau begitu, ada apa? Apakah situasinya benar-benar terbalik? Lin Ming menundukkan Master Tong Zi dan 11 Master Shaolin lainnya. Namun, situasi ini benar-benar luar biasa. Selama kita tidak mendapatkan konfirmasi dari Master Tong Zi, Master Tong Hui tidak akan mempercayainya. Tapi saat berikutnya, tidak hanya Tuan Tong Hui,
tetapi juga 5 orang lainnya benar-benar tertegun pada saat yang sama. Mulut mereka terbuka lebar, seolah-olah mereka hanya bisa memasukkan telur angsa. Kemudian dia mendengar Tuan Tongzi berbicara perlahan, "Bukankah jelas bahwa itu kami tidak menundukkan Lin Ming? Tetapi sebaliknya, kami semua jatuh ke tangan Lin Ming, dan Lin Ming meremas Xiao Ming di telapak tangannya. Bahkan pada saat ini, selama Lin Ming memiliki ide kami ber-11 tahun akan mati dalam siksaan yang mengerikan." Berbicara tentang kalimat terakhir, Tuan Tongzi juga mengingat penyiksaan fragmentasi jiwa sebelumnya, dan tidak bisa membantu menggigil dalam sekejap. Pada saat ini, 6 Master Shaolin, termasuk Master Tong Hui, akhirnya tinggal bersama. Untuk sesaat, mereka semua tampak seperti patung. Karena Tuan Tongzi telah berbicara seperti ini seharusnya menjadi kebenaran. Namun, meskipun Lin Ming benar-benar kuat, bagaimana dia bisa menundukkan semua 11 Master Shaolin, termasuk Master Tongzi? Jangan katakan bahwa itu Tuan Tongzi memiliki kekuatan 9 tingkat alam spiritual, yang 1 tingkat lebih tinggi dari Lin Ming, yang memiliki 8 tingkat alam spiritual. Bahkan kekuatan murid Shaolin lainnya setidaknya di atas 4 tingkat Hualingjing. Untuk sesaat, mereka mematahkan kepala mereka dan tidak bisa mengetahuinya. Untuk sesaat, Tuan Tonghui dan 6 orang lainnya tidak sepenuhnya tercengang. "Tuan Tongzi, kakak bela diri tua, kamu tidak berbohong padaku." Melihat Tuan Tongzi dengan wajah kusam, Tuan Tonghui masih tidak bisa tidak mengatakan, "Hal semacam ini, bagaimana bisa seorang anak laki-laki dengan 8 tingkat alam spiritual melakukannya?" Pada saat ini, ada dengungan dingin, yang berasal dari mulut Lin Ming. Pada saat Tuan Tonghui dan 6 orang lainnya membosankan, Lin Ming secara alami tahu bahwa itu kesempatannya telah datang. Dengan dengungan dingin yang masih jatuh, sosok Lin Ming sudah melintas dan bertepuk tangan dengan telapak tangannya. Dengan ledakan, Lin Ming telah memukul murid Shaolin yang berdiri di depan Wu Zonghua. Dia mendengar teriakan, "Ah!" yang datang dari sisi lain. Untuk sesaat, jeritan seperti itu membuat Tuan Tonghui dan yang lainnya lewat. Tanpa sadar, dia melihat suara itu dan menyikatnya. Master Tonghui dan yang lainnya menjadi pucat. Bab 1099. Kemudian dia melihat bahwa itu telapak tangan Lin Ming sangat kuat. Mulut murid Shaolin muncul. Ketika dia berada di udara, seteguk besar darah sudah menyembur keluar. Dan kemudian, bang, 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 bang. Kemudian ketika dia jatuh ke tanah dengan berat, dia mengalihkan pandangannya, dan murid Shaolin hanya pingsan. "Tuan Tongzi." Pada saat ini, Lin Ming menatap Tuan Tongzi dan berkata, 5 sisanya akan diserahkan kepada Anda. Biarkan semua orang menyerah. Kemudian Lin Ming, terlalu malas untuk memperhatikan penampilan semua orang, datang ke Wu Zonghua. Dia bertanya, "Kakek, apakah Anda baik-baik saja? Apakah mereka menakut-nakutimu?" Wu Zonghua berkata sambil tersenyum, "Dengan Anda, bagaimana saya bisa takut oleh sekelompok orang asing?" Kemudian, Wu Zonghua tiba-tiba datang ke sesuatu, dan wajahnya tenggelam. "Ngomong-ngomong, aku mendengar Bai Muyu mengatakan bahwa itu Sunyi ada hubungannya dengan pergi ke luar negeri dan akan kembali dalam waktu sekitar 7 hari, tapi sekarang sudah hampir sebulan. Sunyi." Untuk sesaat, Lin Ming menunjukkan tatapan penuh teka-teki dan tertawa, "Kakek, saya berjanji bahwa itu Sunyi. Tidak bisa lebih baik sekarang. Selain itu, ada 2 orang. Jika kamu melihat mereka, kamu tidak boleh menangis secara langsung." Menangis, tiba-tiba, Wu Zonghua tidak bisa membantu menunjukkan ekspresi menangis dan tertawa. "Kakek saya sudah tua, dan saya belum melihat siapapun. Bahkan jika saya melihat kepala, saya tidak akan bersemangat untuk menangis." Pada saat ini, wajah Lin Ming sedikit berubah. Saat berikutnya, dia menghilang bersama Wu Zonghua. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di luar. "Kakek, kamu tinggal di sini untuk sementara waktu, dan aku akan segera kembali." Demi berhati-hati, Lin Ming juga mengeluarkan 4 bendera arai untuk melindungi Wu Zonghua. Kemudian Lin Ming kembali ke rumah. Memang, pada saat itu, aura emas yang sangat kuat meledak di dalam ruangan. Sudah jelas bahwa itu Tuan Tongzi mulai melawan Tuan Tonghui. Meskipun Lin Ming jelas tahu bahwa itu Tuan Tonghui tidak diragukan lagi akan dikalahkan oleh Tuan Tongzi, Wu Zonghua adalah orang biasa. Bahkan jika aura kecil bergerak menuju Wu Zonghua,
tidak dapat dihindari bahwa itu kehidupan Wu Zonghua tidak akan berada dalam bahaya untuk pertama kalinya. Adik bela diri Tong Hui menyerah. Aku melakukannya untukmu. Kemudian, ketika Lin Ming muncul di ruangan itu, Tuan Tong Hui sudah jatuh ke tanah, wajahnya tertekan, dan mulutnya berlumuran darah. Sudah jelas bahwa Master bergerak, di bawah langkah sederhana, Anda dapat mengetahui hasilnya. Jelas, Master Tong Hui gagal. Pada saat ini, Tuan Tong Hui, yang jatuh ke tanah, menatapnya dengan mata hampir merah dan berkata dengan dingin, "Saudara Tong Zi, sebagai Master Shaolin, saya tidak pernah berpikir bahwa itu Anda akan mengkhianati Shaolin. Sekarang setelah kau mengkhianati Shaolin, ada kamu." Dengan itu, mata Tuan Tong Hui masih merah, dan matanya perlahan menyapu murid Shaolin lainnya. Kepala biara Shaolin, biarawan terkemuka Shaolin, dan nenek moyang tidak akan membiarkan Anda pergi. Hal ini membuat Master Tong Zi dan 11 Master Shaolin terkenal lainnya merasa sedikit terkejut. Tapi untuk sesaat, hanya Tuan Tong Zi yang berbicara dan berkata perlahan, "Tong Hui, metode Lin Ming luar biasa, yang berada di luar harapan kami. Bahkan jika kepala biara Shaolin dan biarawan terkemuka Shaolin muncul, aku khawatir tidak ada yang bisa kita lakukan sedangkan untuk nenek moyang keberadaan nenek moyang hanya ada dalam rumor, dan tidak ada yang melihatnya dengan matanya sendiri. Hal ini juga mengatakan bahwa itu dalam perang dengan nenek moyang yang jahat, nenek moyang sudah jatuh." Ketika sampai pada akhirnya, Tuan Tong Zi secara alami menatap Tuan Tong Hui tiba-tiba. "Jadi sebaiknya kau menyerah. Tidak perlu kehilangan hidupmu dengan sia-sia." Guru Tong Hui masih menatap Tuan Tong Zi dengan gigi menggerogoti. "Tong Zi, kamu baru saja membunuhku. Aku tidak akan mengkhianati Shaolin bahkan jika aku takut mati. Aku tidak akan menjadi pengkhianat sepertimu apalagi menyerah pada anak kecil." Pada akhirnya, mata Tuan Tong Hui berpaling ke Lin Ming, dan wajahnya menjadi sedikit suram. Dia berbicara dengan dingin, "Nak, kamu bisa menyelamatkan Wu Zonghua. Bagaimana dengan yang lain? Haha, Anda membunuh kami. Selama Anda membunuh kami, saya berjanji bahwa setiap orang yang memiliki hubungan dengan Anda tidak akan berakhir dengan baik, untuk membunuhmu." Wajah Lin Ming penuh dengan senyum jijik dan menggelengkan kepalanya sedikit. "Sebenarnya, untuk mengatakan yang sebenarnya, saya meremehkan untuk membunuh Anda. Selain itu, bagaimanapun, Anda juga murid dari 6 sekolah. Sejauh yang saya tahu, kekuatan gelap di dunia barat juga akan pergi ke 6 sekte. Jika Anda ingin mati, Anda sebaiknya mati dalam pertempuran." Setelah kalimat, ia melihat 6 lampu kuning berkedip di telapak tangannya. Segera, napas yang sangat aneh dan kuat keluar. Pada pandangan pertama, Tuan Tong Zi dan 11 Master Shaolin lainnya memikirkan apa yang telah mereka derita sebelumnya, dan kemudian mereka menyikat wajah mereka dan menjadi pucat. Pedal tanpa sadar, untuk sesaat, kecepatan bahkan kembali beberapa langkah. Pada saat yang sama, Tuan Tong Zi menatap Tuan Tong Hui dan menghela nafas. "Adik bela diri Tong Hui, ini adalah seni jimat negara yang sempurna. Ini adalah jimat yang menghancurkan semangat." "Apa, pesona jiwa yang rusak?" Lebih untuk sesaat, mata Tuan Tong Hui tiba-tiba melebar, dan dia akan mengatakan bahwa itu tidak mungkin, tetapi suaranya tiba-tiba berhenti. Memang, pada saat ini, masa cahaya kuning pertama terbang keluar dari telapak tangan Lin Ming, merentang, langsung dari pusat alis Master Tong Hui, dan menghilang. Apa pesona jiwa yang rusak? Segera, Tuan Tong Hui merasa jelas bahwa itu cahaya kuning muncul di gua Senju-nya, yang tampaknya menghancurkan jiwanya sampai mati kapan saja. Dengan seruan, Tuan Tong Hui tampaknya telah kehilangan dukungan dari tulang belakangnya dan pingsan di tanah. Mau lari, ketika 5 orang lainnya melihat ini, mereka hampir takut mati. Satu persatu, mereka ingin melarikan diri untuk pertama kalinya. Tetapi ketika Lin Ming melihat masa lalu, dalam sekejap, Untuk sesaat, setiap tubuh membeku, seolah-olah telah kehilangan jiwanya, dan berdiri diam. Pada saat ini, Lin Ming membuka mulutnya dan berkata perlahan, "Anda tidak perlu terlihat putus asa.
Aku harus menggunakan jimat roh yang melanggar padamu selama kau tidak memusuhiku dan tidak ingin mengancamku dengan keluargaku. Aku tidak akan mendorong roh melanggar rune di tubuh Anda, bahkan jika Anda telah patah tali jiwa dalam tubuh Anda. Itu tidak sama. Meskipun Lin Ming membuka mulutnya seperti ini, semua orang tidak akan mempercayainya untuk pertama kalinya. Namun, bahkan jika mereka tidak mempercayainya, mereka harus mempercayainya. Dan mereka secara alami berharap bahwa itu Lin Ming tidak berbohong. Saat ini, Master Tong Hui dan wajah 6 orang lainnya secara alami sedikit lebih baik. Tuan Tong Hui. Saat itu, seorang tokoh masuk ke ruangan, seorang murid Shaolin. Dia segera mengatakan kepada Master Tong Hui, orang yang mengawasi Bai Muyu diam-diam telah bergerak, namun, begitu murid Shaolin mengatakan sesuatu, suaranya tiba-tiba berhenti. Memang, pada saat ini, dia merasakan udara pembunuh. Untuk mati, beraninya kamu meletakkan tangan pada wanitaku. Segera setelah itu, suara pembunuh terdengar, yang secara alami datang ke telinga murid Shaolin ini. Lin Ming, jangan lakukan itu. Bukan itu yang kamu pikirkan. Ketika dia melihat Lin Ming, dia akan melakukannya secara langsung. Guru Tong Hui sangat takut sehingga dia mengatakan sesuatu dengan cepat. Bab 1100. Setelah dia berbicara, dia melihat bahwa itu masih ada cahaya dingin di mata Lin Ming. Tentu saja, Master Tong Hui bahkan lebih gugup. Setelah menelan, dia berbicara lagi. Lin Ming, dengarkan aku. Bahkan, seperti ini ketika kita menemukan Bai Muyu, kita menemukan bahwa ada orang lain yang mengawasinya dalam kegelapan. Apa? Orang lain sedang menonton Bai Muyu? Tentu saja, untuk pertama kalinya, Lin Ming cukup terkejut. Pada saat ini, Master Tong Hui tidak berani menyembunyikan apapun. Dia mengatakan kepada kami apa yang telah dia pelajari. Memang benar bahwa ada orang lain, dan mereka bukan orang biasa. Bukan orang biasa. Mendengar ini, Lin Ming mengerutkan kening sejenak. Siapakah Tuan Tong Hui? Dia adalah Master Shaolin. Dia adalah master di antara para master sekolah Shaolin. Jika Tuan Tong Hui mengatakan demikian, aku takut asal pihak lain benar-benar tidak biasa. Untuk sesaat, wajah Lin Ming bermartabat. Guru Tong Hui mengikutinya dan berkata, ketika kami menemukan bahwa seseorang sedang menonton Bai Muyu secara diam-diam, kami mencoba namun, kami menemukan bahwa kekuatan pihak lain benar-benar di luar kita. Napas pihak lain sangat aneh. Ini bukan anggota dari 6 sekte atau keberadaan gelap dunia barat. Bahkan aku tidak punya petunjuk apa. Ada situasi seperti itu. Untuk sesaat, wajah Tuan Lianzi bermartabat dan mengerutkan kening. Tapi dia masih tidak bisa mempercayainya. Saudara Tong Hui, apa yang Anda katakan itu benar. Anda tahu, jika ini masalahnya, situasinya akan serius. Ini bukan hanya tentang Bai Muyu, tetapi juga tentang keamanan nasional. Apa yang dikatakan Tuan Tong Hui itu benar. Murid Shaolin yang datang untuk melapor juga membuka mulutnya saat ini, dan matanya melintas dengan jejak ketakutan. Napas pihak lain sangat suram. Sedikit itu membuat orang merasa seperti berada di neraka. Tentu saja, murid-murid dari 6 sekte besar tidak akan memiliki napas semacam ini. Meskipun keberadaan gelap dunia barat juga akan memancarkan napas semacam ini, itu tidak begitu kaya dan murni. Mendengar ini, wajah Lin Ming menjadi lebih bermartabat dan sedikit cemas. Dia bertanya kepada murid Shaolin, sebelum kamu datang ke sini untuk melaporkan situasi Bai Muyu, bagaimana? Murid Shaolin berkata, setelah kami mengetahui bahwa itu pihak lain telah memulai, kami memiliki 3 saudara bela diri yang lebih tua untuk berhenti. Meskipun kekuatan sisi lain kuat, tampaknya mereka memiliki beberapa keberatan dan tidak menyerah. Pada saat ini, kedua belah pihak masih harus menemui jalan buntu. Apa yang kamu tunggu? Bawa kami ke sana secepat mungkin. Lin Ming berkata langsung. Mendengar perintah Lin Ming, murid Shaolin menatap Lin Ming dengan takjub. Tuan berikutnya Tong Hui berkata, apa yang dikatakan Lin Ming adalah apa yang dia katakan. Bawa kami ke sana segera. Murid Shaolin juga tertegun. Meskipun dia sangat bingung, dia tidak bisa mendengarkan Tuan Tong Hui. Ikutlah denganku. Murid Shaolin hanya mengatakan 3 kata, dan segera menghilang. Lin Ming, Master Tong Hui dan Master Tong Zi secara alami mengikuti. Tentu saja, sebelum mengejar ketinggalan, Lin Ming mengambil kembali 4 bendera arai dan membawa Wu Zonghua pulang. Kemudian dia meminta murid Shaolin lainnya untuk merawat Wu Zonghua. Dengan begitu banyak ahli yang menjaga Wu Zonghua, Lin Ming secara alami merasa lega.
Kecepatan murid Shaolin sangat cepat, dan ketiga Lin Ming tidak lambat. Mereka mengikuti murid Shaolin dengan cermat. Pada saat ini, sudah gelap, lampu jalan menyala, dan jalan sudah terang. Bahkan jika itu di siang hari bolong, tidak ada yang akan menemukannya ketika Lin Ming dan yang lainnya sedang dalam perjalanan. Ini hanya embusan angin yang lewat. Segera, di bawah bimbingan murid Shaolin, ketiga Lin Ming langsung menuju ke puncak sebuah bangunan. Tiga saudara bela diri tua, ada apa denganmu? Apakah kamu tidak terluka? Benar saja, murid Shaolin segera menemukan bahwa itu ada 3 angka di bagian atas bangunan. Pada saat ini, mereka semua duduk bersila di tanah dan tampaknya sembuh. Pada saat ini, tidak satu pun dari mereka berbicara. Ini menyakitkan, dan itu bukan cahaya. Guru Tonghui secara alami datang kepadanya dan mengerutkan kening sedikit. Guru Tongzi segera menemukan sesuatu. Wajahnya tampak sedikit bermartabat dan dia berkata, memang benar bahwa itu kalian bertiga tampaknya terluka parah, dan ada bau aneh di tubuh Anda, yang menyerang tubuh mereka. Benar saja, begitu Tuan Tongzi mengatakan ini, dia melihat bahwa itu mulut ketiga pria itu bergerak pada saat yang sama, dan aliran besar darah hampir memuntahkan pada saat yang sama. Guru Tongzi, Master Tonghui dan murid Shaolin bisa melihatnya dengan jelas untuk pertama kalinya. Darahnya hitam. 3 saudara bela diri yang lebih tua, melihat ini, murid Shaolin tampak ketakutan dan berseru. Adapun Lin Ming saat ini, ketika ia naik ke puncak bangunan, ia secara alami menemukan situasi 3 orang untuk pertama kalinya. Tapi dia tidak pergi untuk memeriksanya dengan hati-hati sejenak, karena selain 3 murid Shaolin, ada satu lagi di atap, dan yang satu ini adalah Bai Muyu. Pada saat melihat Bai Muyu, Lin Ming secara alami melihat untuk pertama kalinya bahwa itu Bai Muyu tampak sedikit ketakutan. Wajahnya menjadi putih, tetapi tidak ada situasi abnormal lainnya. Lin Ming, ketika aku tiba-tiba melihat Lin Ming, aku bisa membayangkan betapa tak terduganya Bai Muyu. Lin Ming, apakah itu benar-benar Anda? Aku tidak bermimpi, kan? Lin Ming langsung melintas ke Bai Muyu. Dia mengulurkan tangan dan meraih tangan Bai Muyu. Sentuhan saat ini juga sangat dingin. Segera, Lin Ming memperkenalkan jejak napas ke tubuh Bai Muyu. Lin Ming merasa bahwa itu telapak tangan Bai Muyu telah pulih beberapa suhu. Sementara itu, Lin Ming mengangguk, "Yeah, itu aku." Aku kembali kemudian dia melihat ke atas dan ke bawah lagi dengan tatapan yang sangat serius. Lin Ming bertanya, "Muyu, kamu tidak merasa tidak nyaman, kan?" Bai Muyu masih terlihat terkejut pada Lin Ming dan menggelengkan kepalanya. "Awalnya aku sedikit takut, tapi sekarang aku melihatmu, bahkan jika langit jatuh, aku tidak akan takut." "Itu wajar." Untuk sesaat, Lin Ming tertawa dan kemudian bertanya, "Muyu, aku mendengar murid-murid Shaolin ini mengatakan bahwa itu seseorang mengawasimu diam-diam. Apa situasinya?" Bai Muyu berkata perlahan, "Saya tidak tahu ada yang memata-matai saya. Sampai malam ini, ketika saya baru saja keluar dari gedung Peng Yu setelah bekerja, saya hanya merasakan angin bertiup. Kemudian, saya ditentang oleh seorang wanita dan 2 pria lainnya. Ketika saya dibawa di bahu saya di sisi lain, tubuh saya dingin dan saya bahkan tidak bisa berbicara, jadi saya tidak bisa berteriak. Dan kemudian biarkan ketiganya pergi kemudian 3 murid Shaolin muncul, dan kedua belah pihak mulai bertarung. Tampaknya ada hasil imbang, dan kemudian 1 wanita, 2 pria dan 3 pria tiba-tiba pergi. Diperkirakan ketiga orang ini merasakan kedatangan Anda, dan kemudian mereka melarikan diri. Petik 1. Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.